sudah pendapatnya Romo Eko, kemudian mungkin Pak Ongki mungkin punya pendapat kira-kira sama enggak Pak? Atau beda nih Pak, jangan-jangan. Silakan Pak. Saya hormati dulu Pak Kiai Haji Said Sirot dan rekan-rekan semuanya. Saya akan mengawali dari pertanyaan murid daripada Nabi Kongcu yang dia bertanya kepada Nabi, bagaimana Nabi mengabdi kepada negara itu. Lalu Nabi Kongcu dia menjawab bahwa untuk mengabdi kepada negara itu cukup kamu mencintai sesama manusia. Cintailah saudara-saudaramu itu. Jadi cinta kasih itu adalah landasan untuk kita mengabdi kepada negara. Oleh karena itu di dalam agama Konghucu itu kan salamnya itu kan sederhana aja. Sebenarnya witik tongdien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Jadi kalau kita ini berkebajikan, maka Tuhan itu akan bahagia di sana. Landasan kita menuju kepada Tuhan itu adalah kebajikan itu sendiri. Dan disitulah kalau kunci kebajikan ini diterapkan di dalam pemerintahan, ya, di dalam pemerintahan, di dalam kita berbangsa dan bernegara, maka itu adalah nasionalisme. Kita sudah tidak diskriminasi lagi, sudah kemudian kita ini gotong royong, kemudian kita ini menjadi seorang yang cinta kepada tanah air. Itu landasannya kebajikan. Oleh karena itu ada sisi lain ajaran Konghucu di mana ada istilah Dien Diren. Dien Diren ini kemarin saya lagi naik pesawat dari Bali menuju ke Surabaya, saya baca di sana itu ada istilahnya Trihita Karana. Kebetulan pada tokoh Hindu ya, Pak, ternyata panjenengan punya ajaran itu sama dengan Dien Diren, ajaran saya. Jadi tanggung jawab kita kepada yang namanya beragama itu ada 3 tanggung jawab. Tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu Dien. Kedua, tanggung jawab kita kepada manusia. Hubungan horizontal antara sama manusia itu adalah Renya. Kemudian di hubungan manusia dengan alam semesta. Maka seorang yang beragama menurut pandangan saya ini, itu harus secara harmonis menghormati Tuhan, menghormati sesama manusia, dan menghormati alam. Gak boleh itu motong pohon sembarangan kan. Hewan juga dipotong sembarangan, gak boleh. Dan itu adalah orang beragama. Dan itu kalau konsep itu diterapkan, maka kita menjadi satu bangsa dan negara yang cinta tanah air, yang sungguh luar biasa. Hubungan manusia dengan manusia, itu adalah dikunci, diringkas via gotong royong yang menjadi landasan bangsa Indonesia itu. Ada kooperasinya, ya kan? Bangsa Indonesia dengan gotong royong ini, kalau perekonomian Indonesia ini ditata dengan gotong royong, kemakmuran itu akan maju. Dan disitulah maka agama ini sangat berperanan, ya, berperanan terhadap pembangunan negara, sangat berperanan sekali sebagai kontrol, ya, pemerintahan. Jadi bangsa kita, para pendiri bangsa kita ini sudah bagus dengan menerapkan Pancasila itu, dan dari Pancasila yang pertama sampai terakhir itu ada semua di dalam agama Konghucu. Hanya saja saat sekarang ini, bagaimana kita menerapkan ini secara konsekuen, ya. Penerapannya itu bagaimana? Ini yang perlu kita secara bersama-sama. Pak Kiai tadi ngomong, ayo kita bangun bersama-sama. Membangun bangsa ini dengan bersama-sama, misalnya dalam bidang hukum. Ya, bidang hukum bagaimana? Kita menerapkan hukum ini diterapkan dengan benar-benar berdasarkan kebajikan. Kemudian ekonomi dilaksanakan dengan kebajikan. Hubungan antar manusia di jalan kebajikan. Maka itu terjadi, maka kita menjadi bangsa yang besar. Saya kira itu. Terima kasih.